teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jennifer Clarista Meodopo, biasa dipanggil Jessie. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menceritakan buku fiksi yang telah saya baca. Nah, buku itu berjudul The Magic Carpet. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya karpet ajaib. Sebentar lagi saya akan menceritakannya. Simak ya teman-teman. Ditemukannya karpet ajaib. Ada seorang anak bernama Nurul. Nurul adalah anak yang baik, rajin, dan pintar. Karena dia baik, rajin, dan juga pintar, dia memiliki banyak teman. Salah seorang sahabatnya adalah Bila dan Rena. Pada suatu ketika, Nurul disuruh Bu Mela, wali kelasnya, untuk mengambil cat air di gudang sekolah. Pada waktu itu, gurunya menyuruh Nurul untuk lebih cepat. Dan Nurul pun berlarian tergesa-gesa, sampai akhirnya dia menemukan Bila dan juga Rena. Bila dan Rena heran melihat Nurul berlarian seperti itu. Bila dan Rena bertanya kepada Nurul, kenapa Nurul berlarian seperti itu? Nurul pun menjawab, saya berlarian karena guru menyuruh saya untuk mengambil cat air yang ada di gudang sekolah. Apakah kalian berdua bisa menemani saya untuk mengambil cat air itu? Bila dan Rena pun setuju. Mereka pun pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, semuanya sangat gelap. Rena sangat ketakutan. Karena itu, Rena menyuruh Nurul untuk keluar saja. Nurul yang baik hati itu menenangkan diri sahabatnya. Tiba-tiba, Bila terjatuh karena kacamatanya terlepas. Rena dan Nurul mencari kacamata Bila yang terjatuh itu. Hampir 10 menit mereka meraba-raba dan akhirnya Nurul pun menemukan kacamatanya. Tetapi Nurul merasa setelah dia mengembalikan kacamata Bila, dia merasakan ada seperti benda kasar yang berdebu. Tiba-tiba bunyi pintu terbuka dan ada seseorang yang memanggil mereka bertiga. Dan orang itu adalah Tony. Tony menyuruh Nurul dan kedua sahabatnya untuk segera ke kelas karena lonceng sekolah telah berbunyi. Mereka bertiga pun keluar dari gudang sekolah itu dan membawa cat air. Sampai ke dalam kelas, mereka meminta maaf kepada Bu Guru karena mereka mengambil cat airnya sangat lama. Sepulang sekolah, Bila ingin memberitahu kedua sahabatnya tentang benda yang ditemukan oleh Nurul saat di gudang sekolah. Karena penasaran, Rena dan Nurul pun bertanya, "Apa yang kamu bicarakan itu?" Bila pun memberitahu kepada kedua sahabatnya itu. Bila mengatakan bahwa benda yang ditemukan Nurul saat mengambil cat air di gudang sekolah adalah karpet ajaib. Karena Rena penasaran dengan benda itu, Rena pun mencoba membuka karpet ajaib itu. Tetapi malah Rena juga berterbangan dengan karpet ajaib itu. Tony yang melihat Rena berterbangan dengan karpet ajaib itu langsung membantunya. Setelah Rena mencoba karpet ajaib itu, Rena pun memberitahu kepada mereka semua bahwa besok Rena, Tony, Bila, dan juga Nurul berkumpul di rumah karena mereka akan berpetualangan dengan karpet ajaib itu. Mereka semua pun setuju. Esoknya, di rumah Rena, mereka semua telah berkumpul. Mereka membawa barangnya masing-masing. Tetapi Birul mengatakan bahwa semuanya harus berkumpul di halaman rumah Nurul. Tony pun menyuruh teman-temannya untuk menaiki karpet itu. Seketika saat mereka menaiki karpet itu sudah semakin tinggi dan mereka sudah jauh dari tanah itu. Mereka pun tiba di tempat yang sangat asing bagi mereka. Saat mereka turun dari karpet itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka dan tahu semua nama-nama mereka satu-satu. Orang itu bernama Van. Van memberitahu mereka bahwa semua orang yang ada di sekitar desa itu sudah mengenal mereka. Van pun mengajak mereka makan bersama di rumahnya karena neneknya sedang memasak. Mereka pun
kaget karena Fen bisa mengenal nama-namanya mereka satu persatu. Tetapi mereka pun setuju karena Fen mengajak mereka untuk makan bersama. Sesampainya di rumah Fen disuruh oleh neneknya untuk memanggil adiknya Lon untuk makan bersama juga. Setelah makan bersama, Rena memberitahu kepada Fen bahwa esok mereka harus pulang ke bumi. Tetapi mereka semua tidak tahu jalan pulang. Fen pun mengatakan bahwa ia tahu jalan pulangnya, tetapi mereka semua harus menyelesaikan tantangan untuk pulang kembali ke bumi. Fen mengatakan tantangan itu cukup mudah. Mereka semua pun setuju. Esoknya, Fen mengantar mereka ke kebun Tuan Son. Di sana, mereka akan mendapat tantangan dan juga mereka harus pergi ke bukit karena di sanalah terdapat tantangan tersebut. Sesampainya di rumah Tuan Son, mereka pun turun dari kuda masing-masing. Mereka berterima kasih kepada Fen karena telah mengantarkan mereka sampai ke kebun rumah Tuan Son. Sampai di sana, mereka bertemu Tuan Son dan mereka bertanya kepada Tuan Son, di manakah bukit yang pernah dibicarakan oleh Fen. Tuan Son yang mendengarkan itu langsung menjawab mereka, Fen, apakah dia cucu dari Ibu Yon dan anak dari Long? Mereka pun menjawab, ya, Fen memang cucu dari nenek Yon. Tetapi siapakah Long? Tuan Son pun menjawab, Long adalah ayah Fen. Long telah meninggalkan Fen dan juga Lon adiknya ke bumi. Long menitipkan kedua anaknya itu di rumah neneknya, yaitu nenek Yon. Setelah berbincang cukup lama dengan Tuan Son, mereka akhirnya pergi ke bukit. Sesampainya di bukit, mereka beristirahat sejenak karena perjalanan yang cukup lama. Tiba-tiba, ada seseorang datang dengan kuda, memakai mahkota, dan juga dengan pedang di sampingnya. Orang itu berkata kepada mereka, "Kalian bukan dari sini kan?" Mereka pun menjawab, "Ya, kami bukan dari sini, melainkan kami dari bumi." Orang itu adalah Pangeran Koi, John Koi. Dia memperkenalkan diri kepada mereka dan dia langsung memberikan tantangan kepada mereka. Tetapi Nurul dibawanya ke kerajaan. Dan Pangeran Koi hanya menyuruh Bila, Rena, dan Tonilah yang mengikuti tantangan tersebut. Pangeran menyuruh mereka pergi ke sebuah tempat dan di sanalah mereka akan mendapatkan tantangan itu. Saat mereka menaiki karpet itu membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat jauh dari bukit tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun turun dari karpet itu. Mereka turun dan langsung beristirahat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang mendekati mereka. Orang itu adalah Mon. Mon disuruh oleh Pangeran Koi untuk memberi tantangan pertama kepada mereka semua. Mon menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah hutan. Di sana, mereka akan mendapatkan tantangan pertamanya. Sesampainya di hutan, mereka pun melihat di sekeliling mereka terdapat tumbuhan yang layu dan juga pepohonan yang sudah gundul. Tony yang mempunyai ide, ia langsung memberitahu kepada teman-temannya bahwa sirami saja tanaman yang sudah layu itu dan kita akan mengambil biji dari buah pohon yang ada di hutan ini dan langsung menanaminya. Setelah bekerja keras cukup lama, mereka pun beristirahat dan langsung makan bersama. Tiba-tiba datang lagi seseorang yang menaiki kuda dan langsung mengenali mereka satu persatu. Orang itu adalah Dustin. Dustin disuruh oleh Pangeran Koi supaya menyuruh mereka untuk beristirahat dahulu di sebuah hotel. Sampai di hotel, mereka pun beristirahat. Dustin pun meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Tony menyuruh kedua temannya, Bila dan Rena, untuk bertemunya di restoran. Karena janji mereka sudah ditepati, mereka pun pergi ke sebuah restoran. Di sana, mereka saling berbincang satu sama lain mengenai Nurul. Tony bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan Nurul? Semoga dia baik-baik saja. Mereka pun sangat takut karena Pangeran Koi telah menculik Nurul. Tiba-tiba,
Dustin pun datang lagi. Dustin mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan tantangan kedua. Mereka harus pergi ke sebuah desa di mana di sana mereka harus bertemu dengan seorang penyihir, karena hanya penyihirlah yang tahu tantangan terakhir dan mereka bisa pulang ke bumi. Sesampainya di sebuah desa, saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang masih sebaya dengan mereka. Tony pun bertanya kepada wanita itu, "Di manakah rumah penyihir?" Wanita itu menjawab, "Penyihir itu sudah tidak lagi tinggal di desa ini. Dia telah diusir oleh warga di sekitaran ini." Tony menjawab, "Padahal hanya dialah yang tahu tantangan terakhirnya supaya kami bisa kembali ke bumi dan bisa membawa pulang Nurul." Wanita itu menjawab, "Kalian sangat beruntung mengenaliku, karena ayahkulah yang tahu tantangan terakhir itu. Kenalkan, aku adalah Tana. Dan sekarang kalian harus pergi ke rumahku. Aku akan mengantar kalian supaya kalian bertemu dengan ayahku." Sesampainya di rumah Tana, mereka bertemu ayah Tana. Ayah Tana langsung memberitahu mereka tentang tantangan terakhir. Tantangan terakhir yang harus mereka hadapi adalah mereka harus menolong seseorang yang memang harus ditolong. Rena pun mengingatnya. Rena mengatakan kepada ayah Tana bahwa orang yang harus mereka tolong adalah Fen dan juga Lon, karena ayah mereka telah meninggalkan mereka sejak mereka masih kecil. Dan setelah itu, mereka berjalan dan menaiki karpet ajaib itu. Saat mereka menaiki karpet ajaib itu, tiba-tiba karpet itu berhenti dan mereka sudah berada di bumi, di mana tepatnya di Jakarta. Mereka sangat senang, tetapi hanya Nurullah yang masih tertinggal. Sesampainya di sana, mereka melihat semua orang sangat aneh karena tidak satu pun yang melihat mereka. Hanya seorang paman bule yang dapat melihat mereka. Paman bule itu datang dan mendekati mereka dan langsung bertanya, "Halo anak-anak, kenapa kalian melihatku sejak tadi?" Mereka menjawab, "Kami sedang mencari seorang ayah dari teman kami, yaitu Paman Long." Paman bule itu yang mendengar perkataan dari mereka, langsung berkata, Akulah Long. Apakah kalian berteman dengan Fen dan juga Lon?" Mereka menjawab, "Ya, kami temannya Fen dan juga Lon." "Bagaimana kalau Paman ikuti kami, karena kami akan mempertemukan Paman dengan anak Paman." Seketika itu, Paman Long langsung menyuruh mereka untuk menghantarkan Paman Long ke tempat neneknya. Sesampainya di rumah nenek Yon, mereka pun bertemu dengan Fen dan juga Lon. Fen dan Lon sangat bahagia karena dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Tiba-tiba, Pangeran Koi datang membawa Nurul. Mereka pun sangat bahagia karena Nurul bisa pulang ke bumi. Pangeran Koi menyuruh Nurul untuk bergabung dengan teman-temannya. Pangeran Koi juga menyuruh mereka untuk naik ke karpet ajaib itu, dan karpet ajaib itu membawa mereka kembali ke bumi dan kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Dan berakhirlah sudah kisah The Magic Carpet. Semoga teman-teman